Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan kerangka pemikiran yang dijelaskan di dalam Alkitab berkaitan dengan sistem kehidupan, prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, baik mengenai institusi, relasi, peran, dan tanggung jawab. Mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tersebut. Yang pertama, kita mengerti dan memahami bahwa ada isu-isu keberadaan, baik mengenai ciptaan, institusi, dan relasi. Berbagai upaya manusia untuk menjelaskan tentang tiga hal ini, baik yang diungkapkan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman, dan intuisi, maupun teknologi yang digunakan. Ternyata jawaban atas isu-isu keberadaan yang ada di semesta alam ini dan yang kita gumulkan sampai saat ini di dalam ajaran Alkitab telah dinyatakan dan dijelaskan secara utuh. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang telah mewahyukan firman Tuhan secara progresif dituliskan dan kita mendapatkan saat ini secara lengkap, utuh, final, yaitu Alkitab. Alkitab sudah sewajarnya kita baca dan pelajari sebagai dasar, sumber, fondasi, dan arah di dalam kita menjalani kehidupan di bumi ini. Karena kita tahu bahwa hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tertulis, yang diwahyukan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengenal siapakah Allah yang kita sembah, siapakah diri kita sebagai manusia, dan apa yang ada di dalam alam semesta dan segala isinya. Alkitab secara bertahap dinyatakan kebenaran-kebenaran Allah untuk kita dapat mengerti apa realitas yang ada di seluruh keberadaan dan juga memberikan kepada kita arah untuk kita bertindak dan bersikap seturut dengan apa yang dikehendaki dan dirancang oleh Tuhan Allah. Di dalam Alkitab, kita mengetahui dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mencipta dengan kuasanya, dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan segala atribut karakternya. Allah adalah fondasi dari seluruh keberadaan, ciptaan, institusi, dan relasi yang ada di alam ini. Dan kita tahu, dengan iman kita percaya bahwa di dalam Alkitab kita menerima apa yang Tuhan wahyukan, bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia, gambar rupa Allah, ialah memuliakan dan menikmatinya. Artinya kita diberikan bimbingan dan pimpinan oleh Roh Allah untuk menyadari bahwa keberadaan kita, kehadiran kita di muka bumi ini bukan sia-sia. Ada yang kita capai dan ada yang menjadi arah serta yang memberikan dorongan untuk kita melakukan segala peran tanggung jawab kita sebagai manusia, baik secara individu maupun dalam konteks komunitas kita di dalam keseharian kita. Tujuan hidup manusia memuliakan Allah dan menikmatinya menjadi kekuatan dan sekaligus penghiburan untuk setiap kita berjuang melaksanakan apa yang Tuhan rancang untuk kita. Dan kita menikmati segala kekuatan, pendampingan, pertolongan, penghiburan dari Allah kita oleh Roh-Nya.
Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada penciptaan, ada kisah kejatuhan, di mana dalam kisah penciptaan kita menyadari betul bahwa ada setidaknya 5 entitas yang ada di dalam ruang waktu, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang impersonal, dan yang personal. Kelima entitas itu di seluruh alam semesta, di dalam ruang waktu yang diciptakan Tuhan, kelima entitas yang diciptakan Tuhan Allah dari tidak ada menjadi ada, yaitu malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, dan materi. Masing-masing entitas memiliki keragaman sesuai dengan rancangan Tuhan. Keseluruhannya ada di dalam penguasaan kedaulatan Allah yang beranugerah. Dan setiap Allah menyatakan karyanya, menciptakan malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, dan materi, semuanya diciptakan dengan teratur, baik dan indah. Ini karakter yang ada di dalam seluruh karya ciptaan Tuhan. Keteraturan mengatur seluruh tatanan sistem kehidupan dengan hukum-hukum yang ada pada tiap-tiap entitas dan tiap-tiap bagian dari tiap entitas dalam satu kesatuan dengan hukum alam dan hukum ilahi dalam sistem kehidupan. Keteraturan ini yang memberikan kepada tiap-tiap kita pengertian yang mendasar mengenai keberadaan ciptaan, institusi-institusi yang ada, serta relasi antar entitas dan di dalam entitas tersebut. Relasi antar malaikat, antar manusia, antar hewan, antar tumbuhan, antar materi. Relasi keseluruhan entitas, semuanya di dalam keteraturan. Baik adanya karena Allah menciptakan seluruhnya dalam keadaan baik, di dalam kebaikan Allah. Tentunya kita sudah mengetahui kebaikan Allah bukan hanya berbicara tentang anugerah, juga berbicara tentang kebajikan, kemurahan, belas kasihan, juga keberadaan seluruhnya baik. Benda-benda, materi-materi, gas, zat padat, zat cair, semua materi itu baik adanya. Tumbuh-tumbuhan yang besar, yang kecil, yang ada di dalam air, yang ada di daratan, yang ada di alam ini, semuanya baik adanya. Demikian juga hewan, semuanya baik adanya. Manusia juga baik adanya. Malaikat juga baik adanya. Semua tatanan itu baik adanya. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang baik adanya. Di dalam karakter ilahi yang baik adanya, itulah yang menjadi dasar mengapa seluruh ciptaan, institusi, dan relasi baik adanya. Tuhan juga menciptakan keseluruhannya itu, tiap-tiap entitas, tiap-tiap hubungan yang ada, dan tiap-tiap hukum-hukum yang ada pada diri tiap-tiap individu, tiap entitas, dan keseluruhan yang ada, itu indah, harmonis, ada nilai keagungan, memancarkan kemuliaan Allah. Materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, semua ciptaan Allah memancarkan keindahan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalam seluruh karya Allah ini dengan betul-betul mulia adanya. Dan tentunya kita makin mendalami baik entitas-entitas yang ada maupun hubungan yang tersedia di dalam seluruh tatanan penciptaan Allah, ada hukum atau prinsip yang mengatur menatanya. Memang ada keragaman materi, ada keragaman pada tumbuhan, ada keragaman
pada hewan, ada keragaman pada manusia, dan ada keragaman pada malaikat. Ada perbedaan antar entitas, dan pada tiap-tiap materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, ada perbedaan. Ada keunikan, ada keunggulan. Masing-masing itu menggambarkan saling membutuhkan, saling berrelasi, dan tidak terpisahkan. Karena ada dalam satu sistem kehidupan, satu sistem keragaman yang Tuhan wujudkan untuk menunjukkan adanya keteraturan, kebaikan, dan kehinaan dari Allah. Dan di tengah-tengah konteks hukum dan prinsip keragaman itu, seluruhnya ada kesatuan. Kesatuan yang di dalamnya ada kekuatan kasih, kekuatan kebenaran, kekuatan kesucian. Kebenaran, kasih, kesucian, seluruhnya itu mempersatukan seluruh karya penciptaan Allah bagi kemuliaan Allah. Dan itulah pada awalnya, itulah yang dinyatakan Tuhan, yang dituliskan di dalam Alkitab secara utuh, lengkap, dan kita dapat mengungkapkannya dan dapat melihat realitas ini dan dapat menyelidikinya satu demi satu, bagian demi bagian, sehingga kita dengan iman dan sadar betul bahwa manusia, makhluk yang satu-satunya diberikan kapasitas untuk berada pada posisi di bumi ini sebagai wakil Tuhan Allah, menaklukkan seluruh ciptaan yang lain, dan memeliharanya serta menjaganya di dalam suatu tujuan untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Namun semua tatanan yang seperti itu ternyata manusia mengalami kejatuhan. Manusia mengalami suatu tindakan pemberontakan karena manusia diberikan kebebasan. Sebelumnya, malaikat ada sebagian yang memberontak, dihukum sementara dijatuhkan ke bumi. Dan sejarah tentang kejatuhan malaikat memang tidak secara kronologis dituliskan di dalam Alkitab, tetapi ada ayat-ayat, konteks dan teks yang menggambarkan tentang kejatuhan malaikat. Sepertiga malaikat yang diciptakan Tuhan itu mengalami kejatuhan. Dan tidak ada kemungkinan untuk bertobat atau kemungkinan untuk mengalami hidup yang dibaharui. Tetapi berbeda dengan manusia. Manusia bukan malaikat karena manusia punya tubuh jasmani. Manusia bukan hewan karena manusia diberikan roh ilahi. Manusia bukan tumbuhan karena manusia itu bertahan hidup, rohnya bersifat kekal. Manusia bukan materi yang dapat dipakai, lalu dibuang dan dihabisi, tetapi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan menurut gambar rupa Allah yang punya kebebasan, kebebasan yang terbatas pada dirinya sebagai ciptaan, kebebasan yang terbatas pada dirinya berkaitan dengan ciptaan lain, kebebasan yang terbatas pada dirinya yang berkaitan dengan Allah penciptanya. Jadi manusia sebagai gambar rupa Allah punya kebebasan, kebebasan pada dirinya, tapi terbatas pada dirinya sendiri sebagai ciptaan, kebebasan pada dirinya, tapi dibatasi oleh keberadaan ciptaan lain, kebebasan pada dirinya, tapi terbatas, harus tunduk mutlak kepada Allah yang menciptanya. Nah, kebebasan itu ternyata diupayakan, digunakan, dimanfaatkan oleh manusia untuk memberontak kepada Tuhan, dengan sengaja melawan kehendak Tuhan. Akhirnya manusia jatuh, meleset dari sasaran, berdosa, dan mengalami rusak total. Kemudian kondisi ini mulai terjadi di mana? Di tempat pertama manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Selanjutnya, kita tahu bagaimana Tuhan menyatakan keberadaan dari manusia itu. Dan kita tahu, kita bisa belajar secara historis, bahkan sampai saat ini. Ada individu, ada suami istri, ada keluarga, ada komunitas, kelompok-kelompok, ada masyarakat, ada suku bangsa, ada bangsa dan negara. Ini adalah sebuah tatanan sistem kehidupan manusia yang menggambarkan keberadaan manusia dari mulai Adam sampai akhir zaman.
Di dalam Alkitab, secara bertahap, dijelaskan mulai adanya Adam, lalu Adam dan Hawa sebagai suami istri, Adam, Hawa, dan anak-anak sebagai keluarga, keluarga demi keluarga sebagai komunitas, komunitas dengan komunitas sebagai suatu kelompok masyarakat besar, masyarakat demi masyarakat yang besar dan lebih daripada komunitas, membentuk menjadi sebuah suku bangsa, dan suku bangsa demi suku bangsa menjadi sebuah bangsa yang besar, lalu terbentuklah negara. Semua urutan ini sudah ada sampai sekarang. Ini adalah ciptaan Tuhan, institusi yang Tuhan pelihara, institusi yang Tuhan nyatakan, dan di dalam tiap-tiap individu, suami istri, keluarga, komunitas, masyarakat, suku bangsa, bangsa dan negara ada relasi. Relasi diri dengan diri dengan orang lain, suami dengan istri, suami istri orang tua dengan anak, anak-anak dengan anak-anak, satu keluarga demi satu keluarga, anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain, ini saling berrelasi, berinteraksi, berkomunikasi. Ada yang sifatnya komunikasi yang intersubjektif, atau subjektif ke objektif, atau subjektif ke subjektif. Ini semua tatanan diatur di dalam semua prinsip hukum yang berkaitan dengan adanya keragaman dan kesatuan. Kesatuan sebagai umat manusia, tapi masing-masing ada keragaman. Ada negara dalam bentuk kerajaan, bentuk negara kesatuan, federal, dan sebagainya. Ada bangsa yang hanya beberapa suku bangsa, tetapi sudah menjadi satu bangsa yang besar. Ada suku bangsa, etnis, yang bisa jumlahnya ribuan, dan juga ada masyarakat umum dan masyarakat yang dapat dipilah lagi, dan ada komunitas-komunitas, ada keluarga demi keluarga, ada suami, istri, dan individu. Inilah yang membentuk kehidupan di dalam dunia ini. Masing-masing memiliki relasi, masing-masing memiliki kepentingannya, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya. Bagaimana seluruhnya ini dapat hidup dan menjalani kehidupan karena ada anugerah umum. Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang untuk menopang dan memelihara seluruh karyanya. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, sekalipun manusia sudah tidak mampu total mencari Tuhan Allah, sekalipun manusia makin jauh dari hadapan Tuhan, tetapi di dalam anugerah umumnya Tuhan tetap memelihara, menjaga seluruhnya. Jadi di sini ada anugerah umum untuk manusia melaksanakan mandat Allah, mandat budaya. Apa itu mandat budaya? Di tengah-tengah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang dikaruniakan Tuhan mandat ini pada waktu penciptaan, pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28, ada dua mandat budaya yang paling penting. Yang pertama adalah perkawinan, dan yang kedua adalah pemeliharaan bumi. Perkawinan berarti ditentukan hubungan suami istri, hubungan orang tua keluarga, dan dari keluarga ini terbentuklah komunitas masyarakat, suku bangsa, bangsa dan negara. Itu adalah bagian dari mandat. Dan mandat budaya ini ditopang oleh anugerah umum Allah di dalam keadaan manusia sudah berdosa. Jadi sekalipun manusia sudah berdosa, melawan Tuhan, melakukan kejahatan, Tuhan tetap menopang manusia untuk dapat menjalankan mandat budaya, yaitu perkawinan. Sehingga kita tidak perlu heran kalau ada seseorang menikah, berkeluarga, berkomunitas, bahkan berbangsa dan bernegara. Walaupun karena keberdosaan manusia, manusia mengalami penyimpangan, pemberontakan, arah dan strukturnya rusak karena keberdosaan. Manusia secara individu mengalami kerusakan relasi. Suami istri, perkawinan bukan lagi monogami, tapi sudah poligami, poliandri, bahkan dengan hewan, bahkan dengan benda, bahkan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Itu penyimpangan. Penyimpangan, pemberontakan kepada Tuhan Allah. Arahnya sudah salah, sudah keliru.
Akibatnya, ada keluarga-keluarga yang broken home, keluarga-keluarga yang selalu konflik, komunitasnya tidak mengalami kehidupan peradaban yang tinggi, dan bahkan negaranya korup oleh karena kejahatan manusia. Mengapa demikian? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi tetap berkembang, tetap ada orang-orang yang dilahirkan sepanjang sejarah. Ada orang-orang yang terus menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ada negara yang terus berkembang, sekalipun berdosa kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena ada anugerah umum yang mengarahkan manusia yang berakal budi, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kapasitas untuk mengelola bumi. Ini bagian kedua. Mengelola bumi itu bagian penting dari mandat budaya. Selain perkawinan, ada pengelolaan bumi. Tuhan Allah mengendaki manusia itu menaklukkan bumi, menguasainya, dan memeliharanya untuk dikelola sedemikian rupa agar manusia dapat hidup sejahtera, menikmati hidup dari apa yang Tuhan sediakan di bumi dan di alam ini. Namun manusia karena sudah arahnya salah, karena strukturnya sudah keliru, maka pengelolaan bumi mengalami kekacauan. Terjadi kerusakan hutan, kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, dan berbagai macam kerusakan terjadi oleh karena manusia bukan memelihara alam, memelihara bumi, tapi hanya berhenti ditaklukkannya bumi, ditinggalkan, diporak-porandakan karena manusia melakukan kejahatan. Inilah kondisi manusia yang berdosa. Mandat budayanya salah arah, salah struktur, perang terjadi, kemiskinan terjadi, penderitaan terjadi, kesusahan hidup terjadi. Walaupun pada saat yang sama, di dalam anugerah umumnya, Allah masih mengaruniakan kemampuan manusia untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya, meningkatkan kualitas teknologinya, sehingga manusia nampak lebih maju dari sebelumnya. Bukan saja pengetahuannya bertambah, limpahnya teknologi, tetapi juga terus berkembang sampai nanti akhir zaman. Namun di pihak lain manusia terus berbuat dosa. Sebagai ciptaan, institusi-institusi yang ada dan relasi antar ciptaan, antar institusi mengalami kerusakan, kekacauan, ketidakmampuan untuk memuliakan Allah. Dan kita tahu di dalam Alkitab, Allah bukan saja pencipta, pemelihara hidup, tapi ia juga adalah penebus. Yang menebus orang-orang khusus yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan hidup yang baru. Sehingga orang-orang yang spesial ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengalami hidup dibaharui oleh Roh Kudus di dalam dan melalui Kristus yang telah inkarnasi, mati, dan bangkit, mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru yang dapat dijadikan oleh Tuhan Allah sebagai agen transformasi. Sehingga ada transformasi dalam urusan integritas diri dengan Allah dan diri dan orang lain dan dengan alam. Ada transformasi dalam keluarga, ada transformasi dalam hubungan suami istri, dalam perkawinan, ada transformasi di dalam komunitas, masyarakat, suku bangsa, bangsa dan negara. Transformasi adalah kekuatan mengubah dan mengembalikan semua peran tanggung jawab manusia dalam melaksanakan mandat budaya sesuai dengan rancangan Tuhan dan bahkan melampaui apa yang pernah dicapai oleh manusia. Dan itu hanya mungkin bagi orang-orang yang sudah mengalami hidup yang baru. Memang orang-orang yang tidak mengalami hidup yang baru di dalam Kristus juga dapat dijadikan alat untuk melakukan suatu perubahan, pembaruan, tapi itu tidak bertahan sampai kepada kekekalan. Itu berhenti pada keberadaan manusia yang sudah berada di dalam keberdosaan. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana manusia yang dibaharui oleh Roh Kudus, gambar Allah yang rusak ditebus oleh Kristus, dipulihkan oleh Roh Kudus di dalam kebenaran dan menikmati hidup baru sebagai anak-anak Allah yang menjalankan rencana kehendak Tuhan Allah. Di dalam anugerah khususlah seluruh apa yang dinyatakan Tuhan itu dapat terjadi. Dan di dalam anugerah khusus ini ada mandat Injil, bagaimana orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan mandat Injil diberikan kuasa dan kekuatan untuk menjadi agen-agen transformasi di bumi ini.
melaksanakan mandat Injil dan mandat budaya untuk setiap orang, setiap keluarga, setiap komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, menjalankan suatu kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus untuk melakukan transformasi di dalam institusinya, relasinya, perannya, dan tanggung jawabnya. Bagaimana tiap-tiap institusi, keluarga, gereja, pemerintahan, tempat-tempat bisnis, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia kebudayaan, semua institusi yang ada yang dibuat oleh manusia di dalam rancangan Tuhan itu dikembalikan kepada Tuhan Allah, berpusatkan kepada Kristus dan ditransformasi oleh kebenaran dan kasih Allah. Dan dibentuk juga suatu transformasi relasional. Ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada saling bekerja sama, berkolaborasi, mengelola bumi dengan membangun kembali relasi yang arahnya kepada Tuhan, strukturnya sesuai dengan rancangan damai sejahtera, maka relasi antar individu, antar pasangan, antar keluarga, antar komunitas, antar masyarakat mengalami suatu pembaharuan karena berpusat pada Kristus. Dan peran-peran yang dimainkan atau dilaksanakan oleh tiap-tiap orang di dalam peran-peran yang sesuai dengan kapasitasnya. Apakah dia seorang ahli di bidang tertentu atau dia sebagai orang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, semua peran-peran itu tidak berkaitan dengan harus berjenis kelamin tertentu. Peran ini bisa laki-laki dan bisa perempuan. Semua peran dapat dilakukan oleh tiap-tiap orang. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan. Dan peran ini tentu memberikan dampak untuk tiap-tiap orang bertanggung jawab. Seluruh institusi, relasi, peran tanggung jawab ini harus berpusatkan kepada Kristus, bukan berpusatkan kepada manusia. Kalau berpusatkan kepada manusia, itu berarti belum hidup baru. Masih dalam kerusakan total. Masih dalam arah yang salah, struktur yang rusak. Kita sebagai orang percaya mengalami hidup yang dibaharui berpusat kepada Kristus. Nah, kalau kita sudah menjalankan 4 transformasi yang berpusat pada Kristus, pada institusi, relasi, peran, dan tanggung jawab, maka secara langsung maupun tidak langsung, apa yang diperintahkan Tuhan pada mandat budaya dalam perkawinan dan pengelolaan pemeliharaan bumi, dan apa yang dilaksanakan di dalam pemberitaan firman dan Injil, itu akan menjadi kekuatan yang besar untuk satu kemajuan peradaban. Sehingga nantinya pada akhirnya mengalami di langit bumi baru penyempurnaan, hidup yang kekal dan restorasi secara sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentu semuanya karena karya Roh Kudus berkarya pada diri tiap-tiap penulis untuk menjelaskan narasi penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan itu secara kronologis dan secara momentum demi momentum yang ada dalam Alkitab. Juga di dalam seluruh tatanan yang ada, itu karya Roh Kudus yang menginternalisasi kebenaran, kebaikan, keindahan di alam semesta, dan sekaligus saat yang sama, karya Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan manusia untuk bisa melakukan kebajikan, menahan dosa, agar tiap-tiap orang di tengah kejatuhan sekalipun tetap memiliki peradaban yang tinggi. Di dalam kita menjalankan mandat budaya, perkawinan, pemeliharaan bumi, dan pemberitaan Injil, Roh Kuduslah yang berkarya, memberikan pencerahan, memberikan kuasa, memberikan hikmat, agar kita dapat melaksanakan 2 mandat Tuhan ini dalam satu kesatuan yang utuh, untuk kita bisa menyadarkan diri kita bahwa ada anugerah umum dan anugerah khusus yang disediakan bagi orang-orang percaya. Sejalan dengan itu, kita tahu bagaimana Allah menyatakan kehendak-Nya. Dan sampai keseluruhan prinsip-prinsip dalam sistem kehidupan ini bisa berlangsung dengan rancangan Tuhan di dalam sejarah alam, sejarah bumi, sejarah umat manusia, dan khususnya sejarah umat Tuhan. Roh Kuduslah yang berkarya, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian, dan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan untuk kita hidup di dalam
hidup yang berpusat kepada Kristus. Kiranya dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan ini dapat menolong Bapak, Ibu, dan Saudara menyadari, pertama, kita diberikan tugas tanggung jawab untuk melaksanakan transformasi di dalam tiap-tiap institusi di mana kita berada, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, di tempat bisnis, di tempat budaya, di pemerintahan, di lembaga-lembaga yang ada, semuanya harus kita lakukan satu transformasi. Lalu, di dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus, kita melaksanakan melalui institusi-institusi itu mandat budaya dan mandat Injil dalam satu kesatuan, karena semuanya ditopang oleh anugerah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang ketiga, kita perlu membuat diri kita betul-betul bermakna oleh karena Roh Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita kerjakan di bumi ini akan berlanjut di bumi yang akan datang. Kiranya pembahasan pemahaman yang saya jelaskan dalam kerangka pemikiran ini akan dilanjutkan pada bagian yang kedua, pada video berikutnya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memimpin kita untuk menyadari tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti video ini dan mempelajarinya. Amin.